Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zara, NIM 2108101074. Di sini saya akan melanjutkan hafalan qaidah 11 sampai 30. Kaidah ke-11. Al-masyaqqatu tajlibut taysyira. Kesulitan itu menghasilkan kemudahan. Misalnya, jika seseorang tidak boleh menggunakan air, maka ia boleh bertayamum. Kaidah ke-11 ini mempunyai faidah. Ada 7 macam, yaitu 1. Keringanan menggugurkan, keringanan menghilangkan, ketiga, keringanan mengakhirkan, keempat, keringanan mendahulukan, kelima, keringanan menggantikan, keenam, keringanan rukhsah, dan terakhir, keringanan merubah. Kaidah ke-12. Asya'u izat saat dokot. Setiap sesuatu itu jika dalam kondisi longgar maka akan menjadi sempit. Misalnya, jika di dalam air terdapat bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, maka air tersebut tetap suci mensucikan. Kaidah ke-13. Ad-dororu yuzallu. Kemudaratan itu dihilangkan. Misalnya, diperbolehkan istri fasik bubar nikah jika miskinnya atau susahnya suami. Kaidah ke-14. Ad-dororu ayyuzallu bid-dorori. Kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Misalnya, orang yang mudorot tidak boleh memakan makanan orang lain yang sama mudorotnya, dan tidak boleh membunuh anaknya atau hamba sahayanya. Kaidah ke-15. Ad-doruratu tubihyul mahduroti. Kemudaratan itu dapat memperbolehkan semua yang dicegah atau dilarang. Misalnya, boleh melafazkan kalimat yang mengandung kekufuran karena dipaksa. Kaidah ke-16. Ma'ubiyaha lidoruroti yuqaddaru biqaddarihi. Yang dibolehkan dalam hal kemudaratan itu hanya ukuran perkiraan mudorotnya. Misalnya, orang yang mudorot tidak boleh memakan makanan yang haram kecuali makan untuk menyambung hidupnya. Kaidah ke-17. Al-hajatu qad tanzulu manzilatid doruroti. Hajat itu terkadang berada di posisi darurat. Misalnya, diperbolehkan melihat perempuan untuk khitbah atau melamar pada saat khitbah atau melamarnya. Kaidah ke-18. Iza ta'arroda mafsadatani ru'iyya andomuhumma dororan birtikabi akhofihima. Ketika mendapat kemafsadatan, maka hindari yang lebih besar mudorotnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya. Misalnya, tidak boleh minum khamar dan berjudi karena mudaratnya kedua itu lebih besar daripada manfaatnya. Kaidah ke-19.
dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masilihi, mendahulukan untuk menolak kemafsadatan daripada mengambil kemaslahatan. Misalnya menyela-nyela rambut hukumnya sunnah dalam bersuci, tetapi makruh bagi orang yang sedang ihram karena menjaga agar rambut tidak rontok. Kaidah ke-20. Al-aslu fil abdo'it tahrimu. Asalnya berjima itu hukumnya haram. Misalnya, tidak dihalalkan menjima perempuan untuk menjadi tawanan perang kecuali sudah menjadi bagian ghanimah yang dibagi oleh imam yang membaginya dengan baik, dengan tidak ada rasa ragu dan takut. Kaidah ke-21. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi hukum. Misalnya, dalam hitungan haid, sedikitnya haid, nifas, dan suci, serta kebiasaan paling banyaknya itu tergantung kebiasaan yang berlaku. Kaidah ke-22. Mawarradda bihi syara'u mutlaqan wa a'do bitallahu fihi wa afil lugoti yurja'u fihi ilal urfi. Sesuatu yang datang dalam hukum syara secara mutlak dan tidak ada yang menjadi landasannya dan tidak juga dengan definisi luguh bahasa, maka semua itu dikembalikan pada kebiasaan atau adat yang berlaku. Misalnya, jual beli dengan serah terima tanpa akad ijab dan qabul itu secara hukum syara tidak sah, maka wajib dikembalikan kepada kebiasaan. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi dan termasuk qaul mu'tamad. Kaidah ke-23. Al-ijtihadu ayyan qadu bil ijtihadi. Ijtihad itu tidak akan rusak dengan ijtihad yang lain. Misalnya, jika seorang hakim telah memutuskan hukum dengan ijtihadnya, kemudian ijtihad itu berubah, maka hukum ijtihad yang pertama tadi tidaklah menjadi batal. Kaidah ke-24. Al-itharu bil ibadati mamnu'un. Mendahulukan orang lain dalam ibadah itu dilarang. Misalnya, mendahulukan orang lain dalam shaf pertama sholat berjamaah. Kaidah ke-25. Al-itharu bil ghairil ibadati matlubun. Mendahulukan diri sendiri dalam hal yang bukan ibadah itu yang dicari. Misalnya, tidak mengambil harta sodako karena mendahulukan orang lain. Kaidah ke-26. Tasarruful imami ala ro'iyati manutun bil maslahati. Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan. Misalnya, tidak diperbolehkan kepada seseorang untuk memilih imam dalam sholat itu yang fasik walaupun secara hukum sah menjadi makmum padanya karena hukumnya adalah makruh. Kaidah ke-27. Al-hududu tashkutu bisui buhati. Hudud hukum had itu hilang dengan adanya perkara yang subhat. Misalnya, orang yang meminum khamar untuk berobat walau menurut kaul ashah
atau yang lebih sahih itu hukumnya haram karena subhatnya khilafiyah, perbedaan pendapat. Kaidah ke-28. Ma'ayyatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang membuat sempurnanya hukum wajib, maka perkara itu hukumnya wajib pula. Misalnya, wajibnya mencuci bagian leher, kepala, beserta mencuci wajah. Kaidah ke-29. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilafiyah hukumnya sunnah. Misalnya, disunahkan mencuci mani atau sperma karena Imam Malik mewajibkannya. Dan terakhir kaidah ke-30. Ar-rukhasu at-tunatu bil ma'ashi. Ruksos atau keringanan itu tidak berlaku dengan kemaksiatan. Misalnya, tidak diperbolehkan bagi orang yang dalam maksiat dalam perjalanannya apapun dalam ruksos berpergian dari qashar sholat, jamak sholat, maupun berbuka puasa. Cukup sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.